beberapa jam yang lalu ada berita yang cukup menyita perhatian publik. Bahkan sepertinya ada wacana untuk melakukan gerakan lawan Megawati. Loh, apa ini kasusnya? Ternyata setelah saya baca itu adalah masalah dari Arteria Dahlan, caleg DPR RI dari Jawa Timur yang mengundurkan diri. Ini yang bikin saya kaget. Setahu saya, Arteria Dahlan ini yang terkenal vokal untuk kali ini tidak lolos ke DPR pusat, atau bahasa halusnya terdepak dari kursi Senayan. Bahasa halus itu, bahasa halus politisi. Ternyata baru saya tahu kasusnya, ya inilah yang namanya blessing in disguise. Kalau tidak ada masalah, ternyata kita juga tidak tahu bahwa ada masalah lagi di dalamnya atau di belakangnya. Kenapa ada muncul dorongan Mas Arteria Dahlan untuk melawan Ibu Megawati? Ternyata kronologisnya seperti ini. Di Jawa Timur, PDIP itu mendapat 2 kursi DPR atas nama Pulung Agustanto dan Ibu Sri Rahayu. Kalau Ibu Sri Rahayu saya mengenal karena beliau adalah bekas ketua DPRD Kota Malang. Ternyata Ibu Sri Rahayu itu mengundurkan diri dan perolehan suara terbanyak ketiga adalah Arteria Dahlan. Jadi yang berhak untuk menggantikan Ibu Sri Rahayu adalah Arteria Dahlan. Tetapi belakangan KPU memutuskan pengganti dari Ibu Sri Rahayu ini adalah Romy Soekarno. Loh, lah kok bisa? Ternyata baru hari inilah kita tahu penyebabnya. Ternyata Arteria Dahlan itu mengundurkan diri, sehingga yang ada di bawahnya yaitu Tommy Soekarno inilah yang bisa menggantikan Arteria Dahlan tadi. Artinya kursi yang ditinggalkan Ibu Sri Rahayu yang seharusnya milik Arteria Dahlan itu, karena Arteria Dahlan mengundurkan diri, maka yang di bawahnya Romy Soekarno yang menggantikan. Sepintas sepertinya tidak ada masalah ya, prosedural ya. Tetapi ya karena saya mendengar video dari Mas Arteria Dahlan ini, jadinya ada tanda tanya dan juga banyak pertanyaan kepada Mas Arteria Dahlan, pengakuan beliau, kenapa dia tidak melawan. Jadi bukan karena permintaan sendiri rupanya ini. Rupanya dia diminta mundur oleh Ibu Megawati. Jadi kalau yang disampaikan ke KPU, pernyataan KPU, pastinya Arteria Dahlan itu mengundurkan diri. Tetapi faktanya atau kronologis sebenarnya adalah Arteria diminta untuk mundur supaya bisa digantikan oleh Romy Soekarno. Siapakah Tommy Soekarno ini? Nama aslinya adalah Hendra Rahtomo, putra dari Rahmawati. Hendra Rahtomo ini dikenal sebagai, sebelumnya adalah disc jockey, lebih terkenal lagi sebagai crazy rich, orang tajir melintir, dan juga merupakan suami kedua dari artis Donna Harun. Romy Soekarno adalah putra dari Rahmawati. Ya memang tidak ada masalah, tetapi silahkan, mudah-mudahan tidak kena copyright. Nanti ikuti video dari pernyataan dari Mas Arteria Dahlan ini. Kayaknya yang disampaikan itu sangat penting menurut saya, karena ada 2 frase yang disampaikan. Yang pertama adalah royal family, yang kedua adalah petugas partai. Jadi Mas Arteria Dahlan ini secara ikhlas mundur demi untuk royal family, keluarga kerajaan. Keren sekali nih, kerajaan Soekarno. Yang kedua adalah pernyataan mengenai petugas partai. Jadi Mas Arteria Dahlan ini dengan ikhlas mengundurkan diri, yang pertama demi untuk keluarga kerajaan. Ngeri kali nih. Yang kedua, ya
kata-katanya saya anggap ya sesuatu yang menunjukkan kelemahan pasrah, yaitu saya hanya sekedar petugas partai. Begitu kalau yang saya tangkap. Tetapi monggo silakan Anda pemirsa menafsirkan sendiri pernyataan dari Arteria Dahlan. Kalau saya melihatnya sepertinya bukan keikhlasan, tetapi lebih tepatnya adalah kepasrahan kepada pimpinan tertinggi pucuk partai yang mana sangat berkuasa. Ya, saya boleh beropini bahwa ini adalah dinasti politik. Peristiwa ini tentunya banyak menimbulkan tanggapan. Ada yang menanggapi, ya tentu saja, tetap saja sebuah dinasti politik. Dan yang kedua, ya tentu saja taat kepada ketua partai, namanya juga petugas partai. Jadi sekali lagi, apa yang saya tangkap dari pernyataan Mas Arteria Dahlan, menurut saya pribadi, itu dari gestur tubuhnya bukan, menurut saya adalah suatu keikhlasan, lebih tepatnya adalah kepasrahan tunduk pada sang penguasa, sang ketua partai yang punya hak prerogatif. Dan yang kedua lebih penting, bahwa dia bagaimanapun adalah hanyalah seorang petugas partai yang harus tunduk kepada royal family, keluarga kerajaan. Ini sekedar opini saya, semoga bermanfaat dan sedikitnya bisa memberikan hiburan kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan dapat kesempatan sekarang ya kan, saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik, dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya ya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada royal family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Di sini kan bukannya untuk apa-apa. Di sini kerja loh. Kalau teman-teman lihat kan, saya itu kerja dari pagi sampai malam di DPR, ngumpulin bahannya. Yang bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya nggak bisa, cuma Sabtu Minggu pun saya di dapur. Orang rumah juga asing bagi saya nggak bisa mengenali keluarga kami dengan begitu dalamnya lagi. Jadi ini mungkin suatu hikmah, ya. Dan saya katakan mudah-mudahan ya Mas Romi bisa melanjutkan ini dengan baik. Saya nitip daerah pemilihan Tulung Agung, apalagi Kabupaten Blitar, Bumi Bung Karno, ya mungkin mudah-mudahan dia akan lebih pas apabila dilanjutkan oleh Mas Romi. Sudah membahas sebelumnya juga ya Bang, ya katanya di internal partai ya terkait siapa-siapa. Nggak ada, jadi saya itu mungkin berbeda dari yang lain, makanya banyak orang yang berpikiran saya akan melawan. Saya bukan anak nakal, saya ini loyalis PDI Perjuangan, darah saya ini merah, nggak mungkin di akhir ya Ibu Mega ini saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Saya yakin banget, semua orang menyatakan ayo lawan, tapi saya katakan tidak. Karena Bu Mega itu orang tua saya, itu ibu saya. Saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dan Mas Romi kan datang, kemudian yang bersangkutan minta tolong. Usia saya sudah 54 tahun, saya punya janji kepada Ibu Mega, saya punya janji kepada Ibunda Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Saya bilang nggak masalah Mas, tanyakan nanti sama Mas Romi. Saya nggak ada masalah sama saya. Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno sudah